Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, bacaan yang telah kita dengarkan tadi merupakan bacaan Injil untuk hari Minggu biasa yang ke-24. Jadi dalam bacaan tersebut, bacaan Injil Lukas tadi menampilkan kepada kita sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan tentang sukacita karena seorang yang bertobat. Dengan Yesus mengangkat perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Bagi seorang penggembala domba, jadi ketika dia mempunyai 100 ekor domba dan satu di antaranya sesat, tentu dia akan merasa lebih cemas kehilangan yang satu itu daripada yang saat itu ada bersama dengan dia yang 99. Dia tidak hanya cemas, tetapi dia berusaha untuk mencarinya. Dan ketika menemukannya, tentu dia akan bersukacita. Artinya bahwa yang satu itu sangat berarti bagi dia ketika sudah ditemukan. Atau jumlah itu tetap genap ketika yang satu itu ditemukan. Demikian pun dengan dirham. Jadi ketika dirham itu ada yang hilang, tentu pemiliknya itu akan mencari dengan semampunya, dan ketika dia menemukannya, tentu sukacita itu akan terjadi pada dirinya. Perumpamaan ini diangkat oleh Yesus hendak menggambarkan bagaimana sukacita yang dialami oleh para malaikat, atau bagaimana sukacita yang terjadi dalam kerajaan surga atau sukacita di surga ketika ada seorang yang bertobat. Dan sukacita itu dikatakan lebih dari sukacita dari orang-orang yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya di sini teman-teman saudara-saudari, mungkin yang diangkat oleh Tuhan berkaitan dengan kita manusia yang berdosa, bahwa Tuhan tahu bahwa manusia itu adalah berdosa, dan karena dia berdosa, tentu dia menyimpang dari jalan Tuhan.
perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, kata-katanya, semuanya menyimpang dari apa yang menjadi jalan yang telah ditentukan atau yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, yaitu kebenaran. Singkat kata, dia melakukan kejahatan sesuai dengan kehendak bebasnya yang tidak dibatasi oleh nilai-nilai atau norma-norma, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sifatnya subjektif. Perbuatannya itu bersifat subjektif. Dia mau melakukan semuanya yang membahagiakan dirinya meskipun itu dipandang sebagai sebuah kejahatan atau tindakan kejahatan. Tetapi orang berdosa bagi Tuhan, kalau kita merenungkan, itu bukanlah orang lain, tetapi orang berdosa itu adalah ciptaannya sendiri. Dan tetap menaruh harapan bahwa orang atau manusia yang berdosa itu bisa kembali kepadanya. Ketika Yesus mengangkat perumpamaan itu, hendak mengatakan kepada kita manusia yang berdosa ini, Allah tak pernah membenci kita, tetapi Allah senantiasa mencari kita. Allah tetap memperhatikan kita, memberi ruang pertobatan kepada kita. Jika ada kesadaran dari dalam diri manusia yang berdosa untuk kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, tentu ini merupakan sebuah sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Atau tentunya kita mungkin mengatakan, kalau kita mempersonifikasikan sukacita itu bahwa Allah itu berbahagia juga dengan bertobatnya seseorang. Artinya ada sebuah tindakan, ada sebuah perjuangan, usaha dari manusia untuk kembali dari perbuatannya yang jahat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi sekiranya di sini Tuhan itu mau memberikan jalan atau membuka pemikiran kita bahwa Allah itu tak pernah membenci manusia. Walaupun manusia itu berdosa, tetapi Allah tetap mencintainya. Tetapi di samping dia mencintai manusia, Allah rela mengorbankan dirinya menebus dosa manusia itu. Serta ketika dia mempersiapkan keselamatan objektif untuk manusia, dia mengharapkan manusia itu bisa melihat keselamatan itu dan masuk ke dalamnya, berjuang untuk masuk mendapatkan keselamatan objektif itu. Tentu dalam hal ini manusia bertindak menyelamatkan dirinya sendiri dulu, atau tindakan keselamatan subjektif, di mana dia sadar dan melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Pada saat itu manusia itu sedang berjuang masuk menuju pintu keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan. Artinya Tuhan membuka keselamatannya untuk semua orang, dan dia mengharapkan semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan kalau ada orang yang masuk ke dalamnya, itu artinya bahwa manusia itu mampu melihat Allah, melihat rencana dan kehendak Allah. Ada sebuah perubahan dalam dirinya. Dia mencintai kebenaran atau beralih dari perbuatannya yang jahat menuju perbuatan yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua tentunya manusia berdosa. Saya, Anda, dan kita semua ini adalah manusia dalam keadaan berdosa. Namun kedosaan yang kita miliki itu tentu masih ada hati kita untuk setidaknya menyadari dosa-dosa itu. Kesadaran akan dosa atau kesadaran akan kejahatan itu tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan sesama maupun kehidupan kita sendiri. Itulah sekiranya perjuangan yang diharapkan oleh Allah dari kita, dari saya, dari Anda, dan dari kita semua. Tentu tidak hanya sampai pada kesadaran itu, tetapi Allah mengharapkan kita semua untuk setidaknya bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jangan takut. Aku menyertai kamu. Jangan takut. Aku ini, jangan takut. Tuhan senantiasa mau datang kepada kita, mencari kita. Hingga usaha kita, temukanlah Tuhan itu yang sedang mencari kita. Bukalah hati kita. Kalau hati kita terbuka, Tuhan pasti akan menemukan kita. Dan kita yakin dia akan bersuka cita atas pertobatan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga bacaan
hari Minggu biasa yang ke-24 ini semakin meneguhkan iman kita dan menggerakkan hati kita untuk senantiasa beralih dari perbuatan lama, pola pikir yang lama, naik tingkat, tindakan purifikasi, di mana kita menyadari kedosaan kita dan kembali kepada Allah yang mencintai kita. Semoga. Amin.